Kita masih bersama dengan Pak Menteri Investasi Kepala BKPM yang terhubung melalui video conference. Tetapi sebelum nanti Pak Menteri memberikan tanggapan lagi, saya akan minta respon dari yang di studio. Pertama Pak Sani dulu deh. Pak Sani, ini kan pengusaha tentu ada hawa segar lah. Silakan Pak Sani. Oke, jadi mungkin harapan kami semua para pelaku usaha sama dengan Pak Menteri, Pak Bahlil yang sebelumnya juga sama-sama dengan kita. Tentunya kita menyambut baik ya, gembira dengan rencana berbagai investasi khususnya yang strategik ya, yang pioner seperti nanti yang dilakukan oleh Tesla dan segala macam masuk ke dalam negeri kita. Namun ya tetap kita berharap ya PR-PR yang memang sebetulnya sudah baik ya dari turunan-turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang terkait dengan OSS ini betul-betul juga bisa berjalan ya sesuai dengan rencananya. Kalau terkait dengan masalah infrastruktur khususnya yang terkait dengan masalah-masalah digitalisasi tentunya infrastruktur digital juga perlu diberikan satu perhatian khusus ya secara baik anggarannya maupun kualitas manusianya yang juga harus disiapkan. Kalau yang lain-lainnya mungkin lebih ke masalah kepastian hukum. Ya, tadi mungkin terkait juga yang berhubungan dengan OSS itu kan sebetulnya kan baik yang terkait dengan sinkronisasi antar kementerian, pusat daerah dan segala macam ya. Sehingga supaya segala macam pengurusan perizinan itu bisa lebih transparan, lebih cepat, lebih murah dan tidak tumpang tindih. Mungkin itu aja harapan kami Pak Menteri, terima kasih. Oke, Mas Andri silakan. Ya, tentu kami di Komisi 6 mengapresiasi ya langkah Presiden Jokowi bertemu Elon Musk ya. Kita tahu akhir 2020 Presiden menelpon Elon Musk, lalu Januari 2021 Elon Musk mengirimkan tim melakukan survei ke Indonesia dan kita tahu di media-media pernyataannya positif. Tapi memang belum ada investasi dan alhamdulillah 14 Mei yang lalu Presiden sudah bertemu di Texas dan kita mendengarkan komitmen baik pemerintah maupun Elon Musk ingin berinvestasi di Indonesia. Dan saya juga sudah baca di berbagai media Pak Menteri menyampaikan kemungkinan akan investasi di Batang. Nah, sebagai mitra Pak Menteri di Komisi 6 tentu kami mendukung sekali. Apalagi kita tahu Batang salah satu kawasan industri percontohan ya. Ini kawasan industri kerjasama antara 3 kementerian. Kementerian Investasi, Kementerian BUMN dengan menyiapkan lahan ya, PP, lalu kawasan industri Wijaya Kusuma dan juga PT PN 9 bekerjasama, ditambah juga dengan Kementerian Industri. Nah insya Allah kalau benar betul ya tentu kita syukuri. Tapi tentu sekali lagi ya kita masih menunggu langkah nyatanya dari Pak Menteri. Rencananya kita mengundang Pak Menteri ini ke Komisi 6 hari Rabu besok. Ya kalau beliau ada waktu tentu harapan kita akan menanyakan ke beliau ini kapan realisasi konkretnya. Karena memang kita masih menunggu. Ya, sekali lagi ya karena Pak Menteri nggak punya waktu lama ya saya ingin mengapresiasi. Tapi apresiasi ini harus diwujudkan dengan kerjasama yang bisa ditandatangani. Mungkin nanti Elon kan akan datang lagi di saat G20. Ya mudah-mudahan harapan kami di saat G20 nanti ya tentu bisa ditandatangani kerjasamanya. Sehingga 2023 sudah bisa groundbreaking harapannya. Oke, Mas Rizal silakan. Saya kira ini strategi yang sangat baik dan mengapresiasi ya bahwa investasi ini menjadi indikator makro kita untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan di triwulan pertama 2022 terjadi peningkatan gitu ya dibanding dengan triwulan keempat di 2021. Nah, strategi ini saya kira perlu direalisasikan ya. Jadi Elon Musk punya banyak peluang untuk dikerjasamakan di Indonesia. Hanya saja memang kita masih banyak PR yang mesti dipenuhi ya. Pertama berkaitan dengan bagaimana komitmen Elon Musk di dalam mendorong energi terbarukan gitu ya, salah satunya ya. Yang kedua juga berkaitan dengan lingkungan karena Tesla itu menjawab dari permasalahan lingkungan selama ini gitu. Dan bagi kita tentu
ini menjadi PR yang ini menjadi daya tarik bagi Elon Musk, saya kira itu. Pak Menteri silakan ditanggapi. Ya, yang pertama saya mau sampaikan, saya setuju dengan Mas Taufikur Rahman, Mas Rizal, bahwa Elon Musk itu akan masuk punya satu syarat yang harus dipenuhi. Mereka akan pakai semua green energy. Mereka tidak akan pakai energi yang dari fosil atau batu bara. Yang kedua, mereka akan masuk kepada kawasan industri yang ramah lingkungan. Jadi memang betul produk Tesla itu adalah betul-betul produk yang menghasilkan dari sebuah proses yang sesuai dengan standar internasional yang menjadi program global sekarang. Itu satu. Yang kedua, Pak Andre, terima kasih. Pak Andre, merayu Elon Musk itu yang merayu bukan hanya Indonesia. Hampir semua negara di Asia Tenggara itu merayu dia. Kemarin beberapa Perdana Menteri, saya tidak perlu jelaskan di negara mana, itu minta betul untuk ketemu sama Elon Musk. Tapi karena kepiawaian Bapak Presiden Jokowi dalam membangun strategi komunikasi untuk kemudian bagaimana Elon Musk bisa berjumpa sama Bapak Presiden langsung di industrinya. Ini Pak Andre. Jadi kalau ditanya kapan, saya insya Allah doakan Pak Andre sama dengan pacaran ini Pak Andre, meraup investasi. Ini Elon Musk ini kan bukan murahan barang ini, mahal. Sama lah dengan kalau Pak Andre dulu waktu di HIPMI pacaran kan, kalau sama cewek bagus itu pasti Pak Andre bisa 3-4 kali datang ketemunya kan, kira-kira begitu. Dalam konteks yang positif Pak Andre gitu, dalam konteks yang positif. Ini menganalogi aja, jadi kita tunggu aja Pak Andre. Insya Allah saya akan selesaikan dengan Pak Menkomar Invest dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. Sebenarnya ada beberapa perkembangan, tapi saya tidak boleh ngomong di sini. Strategi investasi itu nggak boleh kita buka-bukaan terlalu, gitu. Kita terbuka tapi jangan telanjang. Yang berikut menyangkut dengan Pak Sani. Pak Sani, saya terima kasih ya apresiasinya dari tentang Elon Musk. OSS itu Pak Sani pasti ada 2 masalah itu. Yang kedua adalah PBG tentang IMB, karena PBG itu adalah bisa dikeluarkan, bisa diizinkan oleh daerah apabila sudah ada perdanya, Pak Sani. Baru bisa dipungut, itu kan IMB. Kalau tidak, itu melanggar hukum. Maka banyak daerah yang belum mengeluarkan perdanya. Itu turunan daripada Undang Cipta Kerja. Maka apa yang kita lakukan Pak Sani, 1 bulan kemarin, kita menginisiasi dari Kementerian Investasi untuk membuat surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi, dan Menteri PUPR. Sebagai landasan pengganti sementara terhadap perda untuk bisa izin PBG-nya bisa jalan. Itu. Memang harus diakui itu komplikasinya. Jadi kalau itu nggak ada bagaimana orang bangun gedung. Tapi sebenarnya secara undang-undang sekarang, selama masuk di tata ruangnya RT/RW-nya itu adalah satu kawasan, tentu katakanlah kawasan industri atau kawasan perumahan, dia bisa membangun dulu. Nanti izin bangunannya di belakang. Tapi kan perbankan rata-rata nggak mau, harus ada itu dulu baru kredit keluar. Kan itu problemnya Bu Sani. Itu satu. Problem kedua adalah tentang RT/RW, tata ruang. Dari 500 kabupaten kota lebih Pak Sani, saya jujur aja lah, aku nggak mau tutup-tutupi. Ini kan Apindo juga protes saya menyangkut ini. Itu baru 50 kabupaten kota yang mempunyai RT/RW yang masuk terlink langsung dengan sistem OSS. 400 kabupaten kota lebihnya belum masuk Pak Sani. Jadi kami dari Kementerian Investasi itu hanya menyiapkan aplikasinya, isinya itu harus sampai ke daerah. Tapi saya sebagai Menteri Investasi nggak boleh melempar tanggung jawab. Itu salah Menteri Investasi. Kenapa tidak mau menegur teman-teman daerah? Nah, sekarang kita lagi tata Pak Sani. Memang mengurus kabupaten kota 500 lebih itu nggak gampang. Nah inilah yang terjadi problem di mana sebagian izinnya itu ada di pusat, di Kementerian ATR. Jadi verifikasi teknisnya itu di Kementerian ATR Pak Sani. Ada di provinsi, ada di kabupaten. Sistemnya udah jalan, tapi isi lakinya yang belum lengkap. Itulah teman-teman pengusaha kemudian sekarang mengeluhkan. Saya pikir kalau yang lain, isunya nggak sebesar 2 isu ini. Kalau untuk UMKM, apalagi risikonya itu risiko rendah, menengah ke bawah, hampir alhamdulillah kita nggak mendengar isu. Nah teman-teman pengusaha besar ini yang punya 2 isu ini.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Saya akhirnya membuat tim task force, Pak Sani, antara Menteri ATR dengan Kementerian Investasi. Berlokasi di Kementerian Investasi, di mana di situ kita melayani semi manual yang sifatnya penting dan bisa dieksekusi dalam rangka peningkatan investasi. Kita melakukan pelayanan di luar normal. Ini adalah respon pemerintah dalam rangka melakukan percepatan. Berikut, saya juga tidak bermaksud membela diri bahwa 79 undang-undang yang kita ramu menjadi undang-undang Omnibus Law dalam implementasinya itu pasti butuh waktu. Dan karena itu saya pikir ini adalah momentum untuk kita berkolaborasi, berdiskusi. Saya senang sama Pak Sani untuk kita bisa berdiskusi begini agar kemudian bisa tersampaikan dan kita cari solusi objektif untuk pelaku usaha. Karena negara ini nggak akan mungkin maju kalau tanpa peran pelaku usaha. Pak Andre tidak akan mungkin target KPI dari dapilnya bisa terwujud kalau tidak ada investasi di sana, di Sumatera Barat. Nah, mungkin itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Prinsipnya adalah bahwa Presiden di dalam KTT kemarin sangat fokus untuk meminta kepada Joe Biden dan Presiden Joe Biden dan pemimpin ASEAN dalam rangka bagaimana mewujudkan emisi rumah kaca dengan program green energy. Disarankan waktu itu adalah pertama, agar segera membentuk satu lembaga dunia yang seperti IMF ketika ekonomi, untuk kemudian bisa ada bantuan pembiayaan bagi negara-negara berkembang yang memang masih membutuhkan investasi gede. Negara-negara maju yang sudah punya kemampuan keuangan, dia harus mau berbagi subsidi kepada atau bantuan kepada negara-negara berkembang yang membutuhkan. Nggak bisa negara berkembang ini yang punya ekonominya nggak sebesar negara maju, itu berjuang sendiri-sendiri, itu nggak mungkin. Itu satu. Yang kedua, Manu, saya juga menyampaikan di sini, karena semua dunia sekarang berpikir tentang investasi yang mengarah kepada green energy, maka Indonesia sekarang kita membuka investasi untuk membangun energi baru terbarukan, tetapi tidak untuk diekspor ke negara manapun. Kenapa ini kita lakukan? Kita ingin kebutuhan dalam negeri cukup dulu. Jadi kayak kemarin ada yang mengajukan izin di Kepri, itu akan diekspor ke salah satu negara tertentu. Ya, kami memberikan izin untuk silakan dibangun, tapi tidak untuk diekspor ke negara manapun. Ini sebagai bentuk untuk menjaga kebutuhan dalam negeri kita dan kedaulatan energi baru terbarukan kita. Itu Manu yang perlu saya laporkan pada kesempatan yang mulia ini. Baik, Pak Menteri Investasi, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami untuk sharing tentunya atas hasil pertemuan yang dilakukan oleh Presiden di Amerika Serikat kemarin. Dan mudah-mudahan seluruh target serta rencana dan program yang sudah dicanangkan benar-benar bisa terimplementasi dengan baik. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Oke, selamat malam. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.